Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 jam bersama Safira ini mah yang dulu masih. Nah, Sobat Inspirasi ketemu maneh Hambi Wahyu ikut dan yang nyanyi ini loh, yang nyanyi loh. Coba nyanyi. Rasane koyong. Wah, yang nyanyi loh. Aku kalau nyanyi lagi itu nggak apa gimana dong? Kan kamu katanya pengen jadi penyanyi. Sewaktu jadi SD kemarin waktu dapat ranking 1 ya. Nah, ranking ya, ranking. Ranking. Oh, ranking. Nah, itu katanya mau jadi penyanyi. Penyanyi apa itu? Nah, penyanyinya katanya lagu anak-anak nggak mau. Maunya rasane koyongin. Ya kan? Nah. Tapi ada lagi. Oke, kita ketemu lagi. Apa itu? Ada lagi, bukan itu. Kalau itu kan udah umum, apa itu? Udah formal kalau nyanyi lagi itu kan. Nah, terus yang nggak umum yang mana? Yang nggak umum itu nyanyi urusanna urusanmu rasanya urusirepku. Nah, gitar yang gear, Raisa. Kan Penyanyi yang gear gitar. penyanyi ini kan penyanyi Pales. Nah, iya itu ya. Tuh, penyanyinya Pales itu kan yang itu yang nyanyi lagu ribuan kilo. Itu Iwan Fals. Yang ku bantu. Nah, iya, itu yang Fals ya. Iwan Fals. Kenapa ya namanya Iwan Fals ya? Nggak tahu, mungkin dulu waktu lahir nangisnya Fals ya. Gitu. Oh, itu ya. Oh, jadi nangis saja ada nadanya ya. Sip. Ada nadanya. Oke, sahabat inspirasi ya. Kita nanti akan temani sahabat inspirasi sampai jam piro? Jam 4.30 dengan berbagai macam informasi ya. Nah, yang importasi yang sudah terangkum ya, dan ada tema hari ini. Apa enaknya temanya? Nah, temanya itu ya. Nah, itu kan ada salah satu lagu Jawa. Itu kan namanya yang menceritakan tentang apa tuh namanya? Aku pamerkan dirimu ke orang banyak, gitu kan? Nah, aku pamerkan dirimu ke orang banyak bahwa kau adalah milikku. Ternyata aku cuman dijadikan badutmu. Nah, atau bisa jadi cinta bertepuk sebelah tangan. Nah, kalau sahabat inspirasi merasakan seperti cinta bertepuk sebelah tangan itu sudah terlanjur, sahabat inspirasi sudah jeru-jeru nih, atau sudah terlalu dalam cinta sama dia,
Nah, ternyata sahabat inspirasi baru mengetahui kalau sahabat inspirasi cuma jadikan salah satu asistennya. Gimana sih sahabat inspirasi pendapatnya? Jadi akankah sahabat inspirasi terus menjadi asisten dia? Atau Misalkan contoh dikongkoning dindi, disuruh di mana-mana, ya kan? Dianterin, mau ngapa-ngapain dianterin. Padahal dulu itu sahabat inspirasi itu niatnya nganterin itu karena itu merupakan sinyal kalau oh dia nih terima cintaku nih. Nah, ternyata setelah diketahui kita cuman teman saja. Nah, itu ya. Kok apakah sahabat inspirasi tetap mau, misalkan besok aku mau anterin ke sana dong. Nah, atau sahabat inspirasi mau berkata, bukankah udah ada pacarmu? Itu perkataan yang sadis ya. Bukankah sudah ada pacarmu? Nah, untuk menepiskan rasa kecewa itu tadi. Nah, silakan buat yang mau jawab tema, silakan SMS di 085 855 048 852. Iya. Ya. Tapi kalau ngomong-ngomong soal cinta bertepuk sebelah tangan nih, kalian para pecinta novel pasti pernah baca novelnya Santi Agatha dong. Kita ambil dari sisi positifnya ya. Jadi aku baca salah satu novelnya itu, dia seorang CEO. Ini ceritanya. Dia seorang CEO yang dingin banget. Ya. Terus tiba-tiba suaranya Bang Masnya kecil ya. Oke. Cek. Masih kecil? Cek. Nah, udah. Cek, udah. Oke, udah ya. Oke. Nah, abis itu dia ini kan seorang CEO yang dingin banget, nggak mau yang namanya dekat sama perempuan. Sekali dekat sama perempuan, dia ini menganggap perempuan ini mau dikasih uang sama dia asalkan dia mau melakukan sesuatu dengan dia gitu pada intinya. Nah, oh iya, itu kalau nggak salah Serina ya. Bener banget. Jadi kasihan banget loh seorang Serina yang dia yatim piatu ditinggalkan oleh orang tuanya, yang bekerja demi tunangannya, nggak taunya terjebak. Dia rela terjebak demi mendapatkan uang operasi sang tunangan. Tapi ternyata ketika tunangannya ini sudah mulai sehat, udah mulai bisa tertawa, ujung-ujungnya si Serina ini hamil, sahabat inspirasi. Dan itu unsur kesengajaan ya, oleh si unsur kesengajaan. Nah, Santi Agatha. Kalau kemarin Bang Aril membahas Habibur Rahman Azrari, sekarang membahas Santi Agatha. Santi Agatha, betul. Kemarin bahas novel Takdir Cinta Sarana, terus KCB. Nah, sekarang bahas Sherina. Ya, besok lagi nanti ada pembahasan bahas ini novelnya Andrea Hirata ya. Nggak tahu kalau itu. Mending bahas Serilia deh, aku yang suka. Oke, tapi jadi sahabat inspirasi temanya seperti itu. Jadi kalau sahabat inspirasi mencintai seseorang terlalu dalam, ternyata sudah berbulan-bulan sahabat inspirasi memandang cinta, bahkan sinyal-sinyal itu sebenarnya sudah ada. Menurut sahabat inspirasi sudah ada orang sahabat inspirasi sampai jadi asisten pribadi. Nah, di mana-mana selalu dipercaya, Nah, itu kan sahabat inspirasi nganggapnya ada sinyal-sinyal cinta nih. Nah, ketika ditembak
Nah, si dia ngomong dia jadi teman biasa. Nah, pertanyaannya, apakah sahabat inspirasi yang masih yang pernah suka sama dia atau masih suka sama dia, masih pengen jadi asistennya atau diminta bantuan mau, nah atau malah menghindar dengan dalih kan udah ada pacarnya, ngapain minta bantuan aku, nah gitu kan. Nah itu ini kok nyambung ya Mas Wahyu? Nyambung dengan kejadian tadi pagi, tapi nanti saja di belakang layar ya. Oh, maaf, ini bukan secara kesengajaan dari aku ya. Ini bukan kesengajaan dari sutradara ya. Iya. Asik. Oke. Ya dibuka requestnya di 085 855 048 852 ya. Oke. Tetap di Breakers Radio sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. 2 jam bersama Safira Inema, digoyang masih. Sahabat inspirasi, tahu nggak sih kalau pemilu tinggal 2 bulan lagi? Nah, sebagai radio pemilu tahun 2024, Breakers Radio akan menyiarkan debat Capres dan Cawapres yang diselenggarakan oleh KPU. Berikut rincian tanggal debat Capres Cawapres Pilpres 2024. Selasa, 12 Desember 2023. Jumat, 22 Desember 2023. Minggu, 7 Januari 2024. Minggu, 14 Januari 2024. Dan Minggu, 4 Februari 2024. Semua bisa kamu dengarkan di Breakers Radio, sahabat inspirasi, media hiburan dan informasi. Hai guys, kamu ingin mempromosikan tulisan atau karya kamu ke banyak orang? Ini solusinya. Ada info baru nih buat kalian yang sedang cari jasa desain website dengan harga yang super friendly. Ada pilihan menarik buat kalian loh. 1. Ada desain blogspot yang simple tapi tetap stylish. Cocok banget buat kalian yang suka dengan tampilan blogspot tapi belum termasuk foto loh ya. Tenang, walaupun tidak terdapat foto, website akan rapi dan tidak berantakan. Yang jelas website kalian tidak terlihat seperti blogspot, hanya domainnya saja dari blogspot, hanya dengan 20.000 saja. Pilihan kedua, ada desain umum yang sudah termasuk domain. Tampilannya bisa disesuaikan dengan keinginan kalian, seperti website Kompas atau Jalan Tikus. Harganya cuma 50.000. Tapi tunggu dulu, jika kalian mau menambahkan gambar ke dalam desainnya, harganya menjadi 60.000. Dengan tambahan gambar, website kalian bisa jadi lebih hidup dan menarik loh. Dan jangan lupa, kami juga menawarkan jasa edit HTML dengan tambahan 5.000 per file HTML. Untuk info pemesanan, silahkan hubungi kami di 089 513 491 447, atau kalian bisa menghubungi kontak person Breakers Radio di 0821 6376 2347. Kami tunggu pemesanannya ya.
2 jam bersama Safira ini, Man. Sayang dong, masih. Oke, ya. Zahra di Surabaya. Kalau menurut aku, cinta itu harus tetap diperjuangkan. Seperti kata Patkai di film Kerasakti, kita harus tetap jadi asisten dia karena dengan itu kita bisa menjaganya. Wah, karena kalau bukan kita yang menjaga dan menyayangi, dengan siapa lagi? Karena dari dulu beginilah cinta, penderitanya tiada akhir. Masih lagunya Janji Putih. Janji Putih itu yang ini ya, beta jaga itu kan ya. Itu ya. Ditunggu ya Zara. Jarang-jarang kalau ini operator siaran sambil dengar megang seperti ini ya. Paling megang HP buat baca request ya. Waduh ya. Oke, ditunggu ya Zara ya lagunya. Dan sahabat inspirasi, berikut ini kadang-kadang sahabat inspirasi kan ada ada biasanya sahabat inspirasi yang masih punya ibu, yang masih punya bapak. Itu kadang-kadang ada info, kadang-kadang suka nyebelin gitu kan. Ini suaraku ada nggak? Ada. Ada. Jadi ada juga yang sifatnya kayak anak-anak gitu kan. Nah, ini saya baca sekilas nih tentang sebuah buku, tapi nggak dibaca semuanya sahabat inspirasi. Tebel, kok lambeku mimiran sahabat inspirasi ya. Nah, kali ini saya ingin mengatakan sesuatu terjadi sesuatu yang terjadi kendali sesuatu yang terjadi. Oke. Nah, ini ada perpisahan. Nah, sahabat inspirasi biasanya kan kalau misalkan sahabat inspirasi nikah. Nah, sahabat inspirasi nikah ini biasanya ini sahabat inspirasi dihadapkan oleh dua ini nikah itu kan biasanya harus berpisah dengan orang tua. Tapi sahabat inspirasi, orang tua itu biasanya mengalami seperti yang di buku ini ya. Nah, cepat atau lambat hidup akan berubah dan siklus bergeser. Banyak orang mulai menyadari dirinya menua bukan karena rambut putih yang perlahan semakin banyak, tapi satu persatu orang-orang dalam kehidupannya bertumbuh. Nah, ini masuknya biasanya kan mulai dari dua orang, dirinya sama si istri itu tadi, di suaminya atau istrinya. Nah, sekarang berkembang nih ya, semakin dewasa, bahkan menjadi mandiri. Tidak semua orang tua bisa menerima kenyataan anak-anaknya telah dewasa.
mampu membuat pilihan dan keputusan sendiri dan bertanggung jawab atas pilihan mereka. Banyak kisah hidup nyata menunjukkan konflik orang tua dan anak muncul di saat-saat kritis ya. Di saat-saat kritis, ibarat anak pisang harus dipisahkan dari pohon induknya. Ada orang tua yang sudah begitu baik mendidik dan mempersiapkan anak-anak menjadi dewasa, tapi pada gilirannya ketika momen perpisahan itu terjadi, orang tua malah masuk ke dalam status ketergantungan yang tidak sehat. Menikmati menjadi orang tua, mengurus, mengatur, membereskan yang tidak beres, mengambil keputusan, akhir tidak mudah dihentikan begitu saja. Ada celah kosong dan rasa kehilangan yang menjadi kebingungan ketika semua tanggung jawab itu tidak lagi perlu dijadikan kewajiban. Hal ini umumnya sering ditemui pada keluarga Asia ya. Berarti termasuk Indonesia gitu ya, sobat inspirasi ya. Asia kan termasuk Indonesia kan. Ya. Proses perpisahan yang tidak berjalan baik membuat anak merasa orang tuanya kerap mencampuri urusan pribadinya. Bahkan setelah si anak menikah berdalih ingin membantu, akhirnya orang tua masuk ke dalam ranah pribadi anak yang tak selayaknya disentuh saat anak sudah membangun visi keluarga baru dengan pasangannya yang bisa jadi sangat berbeda dengan visi orang tuanya sendiri yang telah dianggapnya usang atau tidak cocok dengan kondisi masa kini. Nah, ini sahabat inspirasi sangat membahayakan seperti anggapan seperti ini ya. Kadang-kadang sesuai dengan mungkin tentang masa mudanya itu tidak sama ya sahabat inspirasi. Jadi tapi orang tuanya itu pinginnya seperti dia gitu sahabat inspirasi. Jadi otomatis aturannya mengarah ke kehidupannya dia masa lalu, biasanya seperti itu kan.
kadang-kadang ada anggapan kalau misalkan kamu tuh kalau masuk harus ditungku ya, jangan di kompor, kalau di kompor nasinya kurang sehat. Terus ada lagi yang apa tuh namanya, kalau bikin kopi gulanya jangan banyak. Nah, nanti tidak baik untuk kesehatan. Nah, itu kan dari zaman dahulu kala. Maksudnya ini perbenturan ini kadang-kadang kadang-kadang datang pas mereka menikah gitu kan. Padahal zaman mereka dan zaman orang ortu dulu itu tidak sama dengan zaman sekarang. Dengan jadi gimana caranya keadaannya bisa sulit rasanya untuk kita sebagai orang tua lah misalkan, untuk membawa mereka ke zaman mereka, sementara ke zaman kita dulu, sementara kita sendiri nih, sementara mereka sendiri hidup pada zaman sekarang yang mungkin serba instan, serba glamor gitu kan ya. Nah, seperti itu. Orang tua yang mempunyai karakter dominan atau pengontrol sering sulit melalui fase peralihan ini ya. Prinsip-prinsip yang diyakininya baik benar sering dirasa harus dijalani juga anak-anaknya yang telah beranjak dewasa. Rasa cinta dan sayang diungkapkan dengan cara-cara yang kerap dirasakan anak sebagai tekanan indoktrinasi ya, kekangan atau pembekalan syarat nasihat berlebihan. Nah, ini nganggapnya anak-anak sekarang nih Sobat Inspirasi, dinasihatin sekarang, dinasihatin kamu jangan gini. Nah, nanti mikirnya sok ngatur banget sih. Nah, kalau bisa jangan seperti itu ya. Kita lihat kalau misalkan nasihatnya itu menurut kita masuk akal dan masih bersimpang dengan hal-hal bersimpang dengan hal-hal masih sekarang. Misalkan kamu harus minum banyak-banyak minum air putih ya kan. Nah, itu kan nggak salah. Betul. Kamu harus minum banyak air putih yang banyak. Nah, jangan terus kamu harus banyak-banyak misalkan mengonsumsi sayuran, jangan terlalu mengkonsumsi makanan yang instan ya. Misalkan makanan yang instan ya, serba instan. Nah, ini nanti pikiran si anak kadang-kadang cerewet banget sih ortu ini. Nah, iya betul. Nggak boleh ya Sobat Inspirasi ya. Maka orang tua yang lebih terbuka akan melakukan dialog sportif yang
lebih memudahkan anak-anaknya membangun visi sendiri bersama pasangannya. Nah ini enak kalau misalkan ada seperti ini, sahabat inspirasi. Jadi orang tua yang terbuka ini, jadi misal mama aku mau ada ide nih, aku sama suamiku mau bikin toko nih di sini. Dia mensupport, wah bagus banget tuh, mantap tuh, lakuin apa yang kamu mau, yang pasti kamu hati-hati aja. Nah ini emang tapi apa tuh namanya, kadang-kadang sahabat inspirasi, kalau kita itu kita intip-intip lagi, kita sering kali kalau ada kesenangan kita jarang cerita ke orang tua. Misalkan kayak seperti itu. Nah terus kalau kita ada keluhan, barulah kita cerita sama orang tua. Nah itulah kurang komunikasi antara orang tua zaman sekarang, antara zaman sekarang dengan zaman dulu. Jauh kayak sobat inspirasi. Jauh banget. Oke. Sobat inspirasi, kita lanjutkan nanti ya. Benar banget. Jadi masih banyak gejala-gejala. Pesan masuk pesan. Loh. Kaget. Udah tahu. Ini mau dibaca nih, oke? Oke. Selamat sore. Progres kok jarang bersiaran ya, Mas. Penyiarnya padahal kalian waktu padahal ketika mau awal-awal berdiri rajin banget, nggak apa-apa Kak, walaupun penyiarnya hanya tinggal beberapa saja, tetap bersiaran kalau menurut saya. Dengannya David yang berada di mana nih? Apa nih? Di mana bukannya? Bentar. Saya Takingon. Oh, di Aceh. Takingon ya. Aceh. Di Aceh. Terus lanjut Aceh Tengah. Saya sependapat dengannya Kak Zara ya. Kalau cinta itu tetap harus diperjuangkan kalau kita memang benar-benar mencintai orang tersebut. Terima kasih. Tidak meminta lagu ya. Terima kasih, ditunggu ya Mas David ya. Semoga mudah-mudahan doa Mas David aja agar Breakers lebih baik ya. Amin. Terus juga nanti mudah-mudahan ini juga merupakan teguran juga bagi kru Breakers. Jadi merupakan apa ya namanya? Contohnya itu teguran untuk kita selalu menghindari kadang-kadang adanya rasa sibuk, kadang ada sampai sibuknya radio terlupakan. Tapi dari kru kita sendiri, dari saya mewakili kru sendiri mengatakan bahwa mungkin kalau seperti itu kita masih berusaha tanggung jawab ya, tanggung jawab dari sebuah radio. Tapi apa tuh namanya, karena mungkin ada satu urusan yang mungkin tidak bisa kita tinggalkan, jadi mungkin siarannya pending dulu gitu ya. Apalagi bentar lagi akan ada ini ya, beberapa hari lagi ya akan ada debat Cawapres 2024 di tanggal 12 Desember 2023. Ya. Jadi
Jadi kita mungkin siap-siap menyambut itu semua itu harus apa gitu kan. Biar nanti kita nggak apa tuh nih nggak deg-degan gitu kan. Masalahnya ini bukan acara sembarangan nih Sahabat Inspirasi ya. Betul. Dan ini ya, mudah-mudahan di tahun 2024 nanti tidak terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan seperti tahun 2019 yang lalu ya, sampai harus menyebabkan petugasnya ada yang meninggal di tempat karena kelelahan, karena dehidrasi dan lain-lain. Dan itu mudah-mudahan tidak terjadi. Itu ini pada umumnya dan pada khususnya di breakers ya, di breakers sendiri itu nanti akan lebih tahun 2024 akan lebih baik daripada tahun ini. Tahun 2020 ya, oke. Kita dengerin lagu dulu. Oke. Sambil mendengarkan request dari teman-teman. Jadi tetap di Breakers Radio Sahabat Inspirasi, media hiburan dan informasi. 2 jam bersama Safira ini mah goyang dulu masih. Sahabat Inspirasi, Sandra Dewi merayakan Natal di Amerika. Rela jualan sepatu hingga piring. Sandra Dewi rayakan Natal di Amerika, rela jualan piring dan sepatu. Artis Sandra Dewi akan merayakan Natal dan Tahun Baru 2024 bersama anak dan suaminya di Amerika Serikat. Rupanya, hal itu menjadi momen pertama kali bagi Sandra Dewi. Sandra Dewi mengaku penasaran, ingin mencoba merayakan Natal dan Tahun Baru di sana. Biasanya aku Natal kan di Jakarta. Tahun ini aku ke Amerika Natalnya. Biasanya emang di sini, cuman sekali-kali cobain misah di Amerika. Kayak gimana? Kata Sandra Dewi di kawasan Kuningan, Jakarta, Jumat 1 Desember 2023. Selain itu, kenapa memilih Amerika Serikat? Karena Sandra Dewi sudah pernah merayakan Natal di Eropa. Ditambah lagi, kini kedua anaknya sudah besar dan dirasa bisa menikmati perjalanan cukup panjang di pesawat. Kalau di Eropa, sudah pernah, kebetulan anak-anak sudah berusia 4 sama 6 tahun. Mereka sudah tahan long walk. Mudah-mudahan, ucap Sandra Dewi. Rencananya, istri Halvi Muiz itu bakal menetap di Amerika Serikat selama 1 bulan, sekaligus merayakan ulang tahun anak pertamanya, Rafael Muiz, pada 31 Desember nantinya. Selama di Amerika, Sandra Dewi bakal berkunjung di beberapa destinasi yang lebih dominan ke tempat bermain anak-anak. Sebulanan, anak aku kan ulang tahun 31 Desember. Jadi tiap tahun itu sebenarnya merayakan ulang tahunnya dia paling Los Angeles, Las Vegas, terang Sandra Dewi. Sebenarnya kita memilih tempat untuk anak kayak Disneyland, Universal Studio, karena anak-anak aku mau Star Wars lah, Marvel lah, Mario lah, gitu-gitu sambungnya.
Disinggung soal persiapan, Sandra Dewi ternyata sampai kerja keras, mulai dari jualan piring hingga sepatu. Intinya, apapun itu demi mendapatkan cuan, makanya saya kerja dulu. Jualan piring, jualan sepatu. Saya tahun ini banyak banget baju semuanya. Ya, saya itu persiapannya cari cuan yang banyak, cari rezeki yang banyak, supaya bisa liburan, pungkas Sandra Dewi. Nah, sahabat inspirasi, itu tadi informasi darinya Sandra Dewi yang akan mempersiapkan Nataru di Amerika Serikat. Ada Andre di Johar, lagunya Senja Merindu dari Safira Inema. Ditunggu ya. Ya sahabat inspirasi, apa tuh namanya? Itu tadi apa tuh namanya? Orang kalau misalkan mau ini ya, mau jual, mau Natalan atau merayakan Natal atau ulang tahun di luar negeri, saya membayangkan kalau misalkan si Sandra Dewi itu jual sepatu sama piringnya satu itu berapa gitu ya. Nggak, maksudnya sampai dibela-belain jualan piring sama sepatu. Piringnya itu satunya, atau bukan satu piring itu 12 juta. Nah, kita nggak tahu ya. Ya barangkali ada piring ya yang ukir-ukirannya kayak emas gitu kan ya, berbatu permata gitu kan. Nah, sendoknya aja kuningan, gimana tuh? Wah. Iya, kalau pasti sendok itu pasti kuningan sahabat. Ya iyalah. Nah, mungkin sendoknya. Tadi Ayu di Ponorogo, lagunya Tanjung Mas Ninggal Janji. Oke. Buat udah buat kakak-kakaknya Wahyu dan Kak buat kakaknya Kak Tiara, selamat bertugas saja. Oke. Nah, ditunggu ya lagunya ya, Tanjung Mas Ninggal Janji sama Merindu. Senja Merindu kayak novel ya. Senja Merindu. Kayak novel. Kayak judulnya novel yang novel religi itu yang berpisah antara Sabita Ilana ya kan, sama si itu ya. Nah itu ya, pendengar dari penggemarnya Wattpad ya. Nah gini-gini Wahyu Iko ini apa-apa aja tahu, misalkan di Wattpad tahu, di KBM tahu ya. Karena ya Wahyu Iko itu nggak selalu, kalau misalkan ini nggak selalu menetap ke situ aja sampai inspirasi. Jadi ibarat orang tuh suka main kemana-mana gitu kan, sampai ceritanya Serina tadi kan, sampai karena kita bisa simpulkan bahwa seperti yang di iklan layanan masyarakat Breakers, dari buku adalah jendela dunia. Jadi karena buku kita bisa tahu segalanya. Di dalam buku itu ada macam-macam, ada tentang ilmu pengetahuan, ada religius, dan juga ada novel, juga ada cerita sejarah, dan yang lain-lain. Nah itu. Nah makanya seperti inspirasi ya, suka membaca dong Mas We ya. Suka banget Mas We. Ya, kumpulin buku di kamarmu sampai
kamu sendiri tidak bisa melewati buku itu saking banyaknya ya. Wah, kok bisa ya? Waduh, nggak mungkin lah ya. Terus aku tidur di mana gitu kan? Nah, tidur di lantai. Nah, tidur di lantai sama kecoa itu kan ya. Ya Biasanya kalau misalkan biasanya kalau buku yang apa tuh namanya dikumpulin aja di apa tuh nggak dibaca itu kan debu-debu. Nah, itu menimbulkan berkumpulnya. Nah, seperti itu binatang-binatang seperti itu. Jangan. Oke deh. Di perpustakaan sekolah juga ada, di perpustakaan sekolah apa tuh namanya tunanetra pun juga tidak lepas dari situ, karena kita bisa menyadari bahwa tunanetra itu kebanyakan kurang dalam membaca buku. Lebih momen dia mendengarkan audiobook. Itu pun mendengarkan kadang-kadang sambil tidur. Nah, jadi tipnya yang ngomong bukan ini ya. Jadi kalau misalkan udah dengerin audiobook kita dengerin nggak taunya. Dek, Mbak, woi, itu radionya itu kenapa audiobooknya ditinggal sendiri? Nggak malah kalian yang tidur? Mending kalian nggak usah dengerin deh. Kasihan gitu kan, udah pakai listrik juga kan. Zaman itu kan masih ada pakai listrik juga, udah betul sekali. Malah ditinggal tidur. Ya. Oke, sahabat inspirasi ya, sudah berhubung udah kurang 12 menit lagi, maka selesai sudah ya. Karena banyak utang deh kita ya, ada 2 utang yang harus kita layani. Betul. Ya, selesai sudah. Waiwiko menemani Anda di acara 2 jam bersama Safira ini mah. Goyang dulu masih, dan besok minggu depan insya Allah kita akan ketemu lagi ya. Dalam waktu dan gelombang yang sama ya. Betul. Dan sahabat inspirasi, sekedar info buat sahabat inspirasi, tahun baru nanti ada yang berbeda dari 2 jam bersama Safira ini. Pasti penasaran ya. Apa tuh? Tunggu aja ya. Pasti penasaran ya kan? Penasaran. Makanya dengerin terus 2 jam bersama Safira ini mah. Akankah ada momen-momen baru? Akankah ada kuis? Atau akankah ada perbedaan? Nah, perbedaan yang makin menarik. Nah, tunggu saja ya. Nanti akan ada ada informasinya. Penggemar Safira pasti tidak akan ketinggalan dengan Breakers, karena Breakers satu-satunya ada acara 2 jam bersama Safira ini mah ya. Akhirnya kita berdua, saya Wahyu Iko, saya Mutiara, pamit undur diri dari ruang dengar sahabat inspirasi. Sampai jumpa minggu depan. Next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.